Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan sifatul huruf yang terbagi pada huruf hijaiyah. Ya, terakhir kita bahas huruf zai, ya. Ya. Berikutnya huruf sin, ya. Sin mirip dengan zai. Sin ini mirip dengan zai. Coba sebutkan sifatnya. Hams, rakhawah, istifal, infitah, dan safir. Ya. Halaman berapa? 69. Ya, halaman 69. Ya. Jadi sifat-sifat huruf sin ini banyak kesamaan, ya, memiliki banyak kesamaan dengan sifat huruf zai. Ya. Hanya satu sifat, ya, yang ada pada huruf sin yang itu dapat kita bedakan dengannya, ya, antara sin dan zai. Apa itu? Hams, ya. Sin memiliki sifat hams, ya. Sedangkan zai itu jahr. Artinya apa? Kalaulah, ya, tidak ada sifat jahr pada huruf zai, maka ia akan menjadi huruf sin, ya. Dan kalaulah tidak ada sifat hams pada huruf sin, maka dia akan menjadi huruf zai. Ya, ini faedah, ya, ada faedah di situ. Ya, walaupun ya bukan semacam ya kaidah, bukan, tapi apa? Kesimpulan. Ya, bisa kita jadikan apa? Kesimpulan. Jadi sin dan zai memiliki banyak kesamaan sifat. Selain makhrajnya sama, antara zai dan sin itu sama makhrajnya dari ujung lidah, ya. Ujung lidah ini sejajar atau menempel pada safhah dakhiliyah, ya, atau bagian dalam dari gigi seri bawah, ya. Ya kan, posisi lidahnya begini, ya. Ya, coba zzz. Ya, ini yang mengalir apa? Suaranya. Ya, yang mengalir apa? Suaranya, rakhawah. Sedangkan nafasnya tertahan, ya, jahr. Ini yang mengalir apa? Suara dan nafasnya, ya. Jadi kalau zai yang mengalir hanya suaranya, nafasnya tertahan. Adapun sin maka yang mengalir suara dan nafasnya. Bisa difahami, ya? Alhamdulillah. Jadi bedakan antara keduanya, ya. Bedakan antara keduanya dari sifat jahr dan hamsnya ini, ya. Zai jahr, sin hams, ya. Bedakan pengucapan antara keduanya, ya. Sama-sama mengalir suaranya, namun untuk zai tertahan nafasnya, untuk sin mengalir nafasnya. Ini sering ketukar nih, ya, antara zai dan sin, atau zainya dibaca dengan sin, ya. Berikutnya shin, ya, ini juga mirip. Huruf shin, ya, dari sisi makhraj, ya, tentu berbeda antara shin dan sin, ya. Antara apa? Sin dan shin, ya. Orang bilangnya apa? Sin kecil dan sin besar. Orang bilangnya apa? Sin kecil dan sin besar. Ya, itu hanya istilahnya saja. Sebenarnya, ya, ya, besar dan kecilnya ini, ya, ditandai dengan apa? Titik 3 gitu, ya, untuk shin, ya. Makanya dikatakan
secara makhraj berbeda. Ya. Secara makhraj jelas berbeda antara sin dan shin. Ya. Ya, coba kita baca sin. As. Dari ujung lidah. As. Ya, sedangkan shin dari tengah lidah. Ash. Ya, ash. Dari sifat yang berlawanan sama-sama hamas, sama-sama rakhawah, sama-sama istifal, sama-sama infitah. Yang membedakan antara shin dan sin apa? Tafashi. Shin itu tafashi sifatnya. Ya, kalau sin safir. Apa bedanya safir sama tafashi? Coba dibuka-buka lagi. Coba dibuka-buka lagi. Bedanya safir dengan tafashi apa? Apa safir? Ya, tajaman suara yang dihasilkan dari apa? Ya, ruang yang sempit. Kalau tafashi, menyebarnya udara, ya. Jadi menyebar dengan sempurna. Jadi bukan keluar dari apa? Ruang yang sempit, ya. Kalau sin kan sempit. S tajam, ya. Kalau shin enggak. Ash. Ya. Ash. Nah, kedua huruf ini ya, secara apa ya, kekuatannya dia sama-sama huruf lemah. Baik, intinya untuk membedakan antara sin dan shin, kalau sin itu safir, jadi dari sifat apa? Yang berlawanan, yang tidak berlawanan. Ya, ada sifat yang dimiliki oleh sin yaitu safir, ada sifat yang dimiliki oleh shin yaitu tafashi. Jadi kalau safir, suara ini berpusat pada atau di antara gigi seri. Ya. Kalau shin, ya, suaranya apa? Menyebar. Ya. Tidak hanya di gigi seri, ya, menyebar ke, ya, atau membentur ke ruang mulut ini, ya. Ash, ya, suaranya menyebar. Ash, tidak terpusat pada gigi seri. Ya, kalau sin kan di sini. As, ya, suaranya apa? Mengalir dari ruang yang sempit, ya, antara gigi seri atas dan bawah. As, itu sin. Kalau shin menyebar. Ash, ya. Baik. Selesai untuk shin, ya. Berikutnya huruf shad. Ya, ini sekali lagi sin, shin, shad ini huruf-huruf mirip dalam pengucapannya. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan makhrajnya dan juga apa? Sifatnya. Shad itu sifatnya hamas rakhawah, sama ya dan sebelumnya. Yang membedakan shad dengan sin apa? Isti'la dan itbaqnya. Adapun safirnya sama. Ya, shad dengan sin, ya, shad dengan sin. Ya, ya kan? Shad kan miripnya dengan sin, ya. Mirip juga dengan shin, ya. Ya. Kalau dengan shin jelas dari sisi makhraj berbeda. Ya, shin dan shad itu berbeda. Namun shad dan sin dari sisi makhraj sama. Ya, shad dan sin ini dari sisi makhraj sama. Ya, ada kesamaan sifatnya, sama-sama hamas, sama-sama rakhawah, sama-sama safir. Namun yang membedakan antara shad dan sin itu sifat isti'la dan itbaqnya pada huruf shad. Jadi sa, ya. Coba sa, si, su, as. Ya, kan beda dengan sa, si, su, as. Ya. Beda kan? Beda enggak? Sepakat? Coba sad, coba sad dulu. Si, su, as. Ya. Sekarang sin, sa, si, su. Ini sad itu. Su. Tipis. Su. Ya. As. Ya. Asfala.
Tadi ada nggak di surat Al-Fil atau tidak ada ya? Asfala safilin itu surat At-Tin ya. Ya. Baik. Jadi ya apa yang berbeda dari shad dan sin? Apa yang berbeda dari huruf shad dan sin? Ini kayaknya fokus gak ini? Enggak ya, kurang jelas ya. Ya, kurang fokus kayaknya. Ada yang tahu gimana? Biar enggak ya. Oke. Sudah ya. Cakep. Sudah lebih jelas ya? Insyaallah. Bagus. Baik. Apa yang berbeda dari shad dan sin? Ya. Shad sifatnya isti'la dan itbaq ya. Sedangkan sin istifal dan infitah. Gampangannya begini. Kalau shad itu tebal, sin itu sudah gitu ya. Shad tebal, shad itu tebal, sin tipis. Ya. Ya. Ya, jadi bedakan dari tebal dan tipisnya. Jadi shad dibaca tafkhim pada setiap keadaannya. Sin dibaca tarqiq ya, tipis pada setiap keadaannya. Mau dalam keadaan berharakat maupun dalam keadaan sukun. Mau berharakat fathah, kasrah atau dhammah. Ya. Jadi shad selalu dibaca tebal, sin selalu dibaca tipis. Itu saja ya. Itu yang harus kita pegang ya. Ya, nanti prakteknya harus dilatih ya. Jadi khususnya ini shad yang tebal dalam keadaan berharakat kasrah dan dalam keadaan sukun. Ya, ingat ya. Silakan ingat dicamkan baik-baik. Huruf shad yang tebal itu dalam keadaan kasrah atau dalam keadaan sukun ya, dan dalam keadaan sukun itu dijaga sifat tafkhimnya, ketebalannya dijaga. Sebagaimana halnya sin yang tipis itu dalam keadaan berharakat dhammah harus dijaga sifat tipisnya. Ya, shad yang tebal dalam keadaan sukun dan berharakat kasrah, apa yang harus tetap dijaga padanya? Tebalnya ya. Namanya sirata ya kan? Sirata ya. Ya. Yasla ya, yasla tasla naran hamiyah. Tasla tebal. Jadi dalam keadaan sukun dan dalam keadaan berharakat kasrah ini harus betul-betul kita jaga sifat tafkhimnya shad. Sebagaimana sin yang tipis itu dalam keadaan berharakat dhammah, apa yang harus kita jaga? Apa yang harus kita jaga pengucapannya? Tipisnya. Ya, karena sin yang berharakat dhammah ini rawan. Rasulullah, rusulum ya. Biasanya rusulum ya. Rasulullah ya. Alladzi yuwaswisu, bukan yuwaswisu ya, yuwaswisu, su tipis ya. Ya, enggak apa-apa. Su gitu ya. Ya, dalam permulaan belajar yang demikian tidak masalah. Ya, tidak masalah ya. Ada sedikit takallufnya. Su gitu ya. Su. Yuwaswisu. Ya, ini rawan di sini biasanya dibaca apa? Shad itu. Harusnya sin. Su. Ya, suaranya mengarah ke bawah, istifal. Su. Ya. Yuwaswisu. Ya. Ya. Berikutnya huruf dhad. Nah, shad dan dhad ini huruf kuat ya. Shad dan dhad ini huruf kuat. Ya. Dhad ya, ini huruf yang harus dilatih secara khusus. Terutama kita
orang ajam, ya, lidah-lidah kita ini sulit mengucapkan dhad. Ya. Jadi secara khusus kita orang ajam atau non Arab, ya, kesulitan. Rata-rata kesulitan mengucapkan dhad ini. Maka huruf ini harus mendapatkan perhatian khusus. Huruf ini harus mendapatkan perhatian khusus dari kita. Ya. Agar kita mendapatkan fasaha, ya, kefasihan. Ini untuk dhad, ya. Walaupun yang lain juga, ya, tetap harus diperhatikan, tapi lebih kita perhatikan lagi huruf dhad ini. Huruf apa? Dhad. Sebenarnya tidak hanya kita orang ajam, orang Arab sendiri pun, ya, kadang ada yang kesulitan mengucapkan dhad, ya, kalau dia sudah terkontaminasi, ya, orang Arab tapi apa? Sudah terkontaminasi pengucapannya, ya, sehingga dhadnya dibaca dengan dha, ya, kadang dibaca dengan apa? Dha, ya, ya. Nah, kalau kita kadang dhadnya dibaca dengan apa? Dal, dal tafkhim, ya. Dhadnya terucap dal. Nah, ini juga harus diperhatikan, ya. Ghairil maghdubi atau dubi. Dubi, ya. Ghairil maghdubi alaihim. Walam, bukan walad dha, walam dha, ya. Dha, ya. Dha. Dhad ini tidak sama dengan dal, ya, dari sisi sifat rakhawahnya. Jadi kalau dal itu syiddah, tertahan, suaranya tertahan, itu kalau dal. Kalau dhad suaranya mengalir, makanya bukan do tetapi apa? Dha, ya. Ya, coba kita sukunkan dal. Dal sukun gimana? Ada, pendek kan? Ada. Ada. Nah, lagi, ada. Kalau dhad, mengalir suaranya, tidak macet. Nah, paham? Ya, wa arsala alaihi, apa namanya? Alam yaj'al kaidahum fi, ya, tamdlil. Jadi bukan tatlil, tetapi apa? Tamdlil, ya. Coba ikuti, alirkan suaranya, ya. Jadi dari sisi rakhawahnya, ya. Kemudian sifat lainnya, ya, isti'la, itbaq dan istitalah. Ya, dhad itu memiliki sifat istitalah. Ya. Apa itu istitalah? Apanya yang memanjang? Suaranya atau makhrajnya? Ya, ya, memanjangnya apa? Itu sifat terakhir. Enggak, yang digambar, ada gambarnya. Ya, sebelum terakhir. Ya. Dhad. Apa? Istitalah itu apa? Ya, menjulurnya lidah. Ya, lidah yang terjulur, menjulurnya lidah. Istitalah itu apa? Lidahnya menjulur. Menjulur atau meluncur? Ya. Terjulur. Ya. Oke. Itu istitalah, ya. Jadi lidahnya tidak apa? Diam di tempat seperti dal, ya. Jadi tumpuannya lemah. Tumpuan makhrajnya lemah, dhad itu, ya. Ya. Ya, dari sisi suaranya, ya. Nah, suaranya itu kan rakhawa, suaranya mengalir. Ya, itu dihasilkan dari tumpuan makhrajnya yang lemah. Ya, walaupun nafasnya tertahan. Ya, 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 kedengaran nggak, ya? Ya, terdengar aliran suaranya? Coba perhatikan dulu. Ya, tamdlil. Ya, gitu, mengalir. Tamdlil. Ya.
Barakallahu fikum. Dua huruf lagi. Berikutnya huruf ta, ya. Ta. Dua huruf lagi atau berapa huruf lagi? Selesai. Waduh, hebat sekali, masya Allah. Semangat, ya. Adzan dulu ya, adzan dulu. Silakan. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tidak hanya 2 huruf lagi ya. Mau berapa huruf? Jangan sampai selesai lah ya. Yang penting kita bisa memahami dan menguasai ya pengucapannya. Ya. Jangan hanya sekedar khatam. Ya. Baik. Kita lanjutkan huruf berikutnya, huruf ta. Huruf apa? Ta. Dia kalau dari sisi kekuatannya, huruf ta ini huruf kuat atau huruf lemah sih? Kuat atau lemah? Sepakat ya? Kuat. Hah? Ya, sifatnya kuat semua ya? Enggak. Bukan hanya kuat, tapi huruf yang paling kuat. Ya, huruf ta itu adalah aqwal huruf. Ya, huruf yang paling kuat. Ya, silakan dicatat ya. Jadi huruf ta itu adalah huruf yang paling kuat. Karena semua sifatnya dominan sifat yang kuat. Mulai dari apa? Jahr, syiddah, isti'la, itbaq, qalqalah. Kuat semua. Ya. Kuat semua. Ya.
Jadi ini menurut para ulama, ya, ulama tajwid, ya, itu huruf ta disebut dengan huruf yang paling kuat karena semua sifatnya dominan, ya, sifat kuatnya dominan. Baik. Jadi ta itu sifatnya apa? Jahr syiddah. Jadi suara dan nafasnya tertahan. Isti'la itbaq, ya, kuat sekali, ya. Ya, jadi tebal, ya, tebal, ya, tebal sekali. Dan qalqalah, mantul, ya. Coba kita ucapkan ta. Ya, bukan ta, ya. Ta. Ta. Ti. Tu. Atu. At-ta. At-ti. At-tu. At-tu. Ya, at-tu. Ya. Jadi huruf ta itu mirip dengan ta. Jangan sampai tertukar. Ya. Huruf ta itu huruf lemah. Ya. Huruf ta ini termasuk huruf yang lemah. Sedangkan ta itu huruf yang paling kuat. Ya. Tadi di surat Quraisy, alladzi at'amahum. At'amahum bukan at'amahum, ya. Auto, ya, diucapkan dengan menahan suara dan nafas. Ya. Jadi pesannya apa di sini? Bedakan pengucapan ta ini dengan ta. Jadi ta tidak diucapkan seperti ta, ya. Seperti ta tidak. Ya. Tidak sama. Ya. Siratal ladzina atau siratal ladzina. Siratal ladzina. Ta, ya. Ta. Tapi jangan berlebihan. Siratal ladzina. Ta, ya. Ya, kuat memang, ya, paling kuat. Berikutnya huruf dha. Ya. Dha ini mirip dengan ta atau mirip dengan zal? Mirip dengan ta, mirip dengan zal. Kok bisa? Mirip dengan ta tulisannya, mirip dengan zal. Itu ini translate-nya saja. Ya, dalam apa namanya transliterasi bahasa Indonesia ke Latin ZH. Makanya zuhur itu zuhur, ya. Ya, tapi ya, kita membacanya sebagaimana orang Arab membaca. Ya, jadi biar adil. Di dalam bahasa Arab itu ada pengucapan kata yang itu hanya di wilayah kita. Umpamanya seperti Malang. Orang Arab menyebutnya Malang, walaupun mungkin tulisannya apa? Malanj. Tidak disebut Malanj, ya. Min aina anta? Ana min Malanj. Nah. Ana min Malang. Ya. Ana min Malang. Malang gitu, ya. Walaupun tulisannya umpamanya pakai nun jim, Malanj. Ya. Oh, anta Malanji. Malangi, ya. Ya, mungkin, ya. Jadi kata-kata, ya, yang itu bukan kata bahasa Arab, maka diucapkan sebagaimana, ya, orang yang berada di wilayah tersebut mengucapkannya. Umpamanya nama daerah tadi, ya. Ya, Surabaya. Ya. Tidak harus demikian, Surabaya gitu, ya. Madura, tidak harus Madura gitu, ya. Madura, ya. Nah, sebagaimana halnya, ya, ungkapan atau ucapan suatu kata di dalam bahasa kita, di dalam bahasa Arab juga diucapkan sebagaimana kita mengucapkan. Nah, dalam bahasa Arab juga sama. Mungkin kalau ditranslate tadi ZH, ya kan? Tidak kemudian kita baca za, zalim. Zalim, ya. Enggak. Tetapi apa?
tetap diucapkan dha, ya, dari makhrajnya. Bagaimana? Dha. Ya, huruf dha. Jadi huruf dha ini mirip dengan ta dari sisi tulisannya, mirip dengan dzal dari sisi pengucapannya. Ya. Ya. Dan ada yang mirip-mirip dengan zai, ya. Ya, karena ya tadi kadang dha itu diucapkan seperti zai dan ini tidak tepat sama sekali. Ya. Karena itu apa? Zalim, ya. Atau apa? Jalim. Jalim. Zalim. Gimana? Zalim, ya. Ya, kalau mungkin itu sudah diserap ke bahasa Indonesia sehingga orang-orang mengucapkan apa? Zalim. Ya. Ya. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, menzalimi dirinya. Itu kalau kita ucapkan dalam bahasa Indonesia karena sudah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia enggak masalah. Selama bukan dalam mengucapkan kata dalam Al-Qur'an. Tetapi ungkapan kita zalim, ya. Itu dibawa ke bacaan Al-Qur'an tidak boleh. Ya. Tetap harus kita ucapkan sebagaimana mestinya, zalimin, ya, qaumaz zalimin. Qaumaz zalimin, bukan qaumaz zalimin, ya. Qaumaz zalimin, ya. Wa zalamu, bukan wa zalamu, wa zalamu. Jadi kalau di luar Al-Qur'an terserah kita mau mengucapkannya bagaimana. Karena mungkin kata zalim itu sudah menjadi apa? Kata serapan dalam bahasa Indonesia. Zalim, tidak masalah. Ya. Tapi ketika kita membaca Al-Qur'an, maka huruf dha tersebut harus diucapkan sebagaimana mestinya, dha, bukan za, ya. Ya. Kita sah-sah saja mengucapkan apa? Zuhur. Ya. Lebih-lebih lagi apa? Luhur. Ya, apa? Zuhur, apa? Juhur, lohor. Wah, lebih ini lagi. Ya, selama itu apa? Memang ada ya kata serapannya, ya, maksudnya itu ya, ungkapannya dalam bahasa kita tidak masalah. Ya, tetapi ya tadi kan maknanya nggak berubah kan? Waktu lohor itu kan, ya, dengan zuhur, ya, az-zuhur, ya, itu maknanya sama, ya, hanya ungkapannya saja yang berbeda, ya. Tetapi ketika membaca Al-Qur'an, ya, selain maknanya harus sama, pengucapannya juga. Nah, karena pengucapan zuhur, ya, dengan zuhur, ya, zahirah namanya, ya, ya, zuhuruha namanya, zuhuruhum, ya, itu harus diucapkan dengan dha, ya, bukan dengan zai, ya. Baik, dha ini diucapkan dengan menahan udara atau nafas dan mengalirkan suaranya, ya. Dha ini mirip dengan dzal dari sisi tebal dan tipisnya. Kalau dha itu tebal, ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengucapkan dzal, maka insya Allah dengan mudah kita bisa mengucapkan dha. Asalkan kita tahu dha itu tebal, dzal itu tipis. Coba dha, dha, ya, suaranya mengalir, nafasnya tertahan, ya, ya. Baik, dzal dulu, dza, dzi, dzu, az. Nah, ini yang paling mudah, ya, dzal dulu. Sekarang dha, tebalkan suaranya, dha, dzi, bukan dzi, dzi, ya, dzu, az, az, mengalir, az. Bagus. Ya, dha ini huruf kuat, ya, huruf kuat, ya, huruf kuat. Sedangkan dzal itu huruf lemah. Jadi bedanya itu, ya, dzal itu lemah, dha itu kuat, ya, ya. Cukup? Katanya 2 kurang. Kita lanjutkan. Berikutnya ain. Apa? Ain. Ain ini huruf yang mirip dengan hamzah. Sebagian
ya, di antara kita ada yang belum bisa membedakan mana ain, mana hamzah. Bukan dari sisi pengucapan. Kadang apa tulisannya nggak bisa membedakan. Ya, coba perhatikan, nanti dikenali tulisannya agar jangan sampai tertukar hurufnya. Ain, ya. Ini huruf apa ini? Ain. Ini? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Lulus. Ya, berarti secara tulisan antum sudah bisa membedakan. Coba ucapkan ain. Masya Allah, barakallahu fikum. A, I, U, A, ya, A, belum, A, ya. Jadi bukan memanjang A-nya, enggak, A, ya, itu ain. Kenapa demikian ain diucapkan? Kalau hamzah itu suaranya macet. A, I, U, A, ya kan? Macet. Suara hamzah itu apa? Ya, macet. Ya, dia sifatnya apa namanya? Tengah-tengah ya, kekuatannya tengah-tengah kalau hamzah itu ya. Ya, kalau ain itu lemah. Ya. Jadi tidak I, U, A, enggak. Tidak demikian ya. I, U, A, I, U, Baik, itu ain ya. Apa yang membedakan antara ain dan hamzah? Ini nih. Apa ini? Hamzah jahar juga. Ain apa? Bainiyah. Apa yang membedakan antara ain dan hamzah? Ain itu memiliki sifat bainiyah, sedangkan hamzah itu syiddah. Baik. Hamzah itu kekuatannya tengah-tengah ya. Kenapa? Karena antara sifat lemah dan kuatnya ya, tidak saling dominan ya, maksudnya seimbang. Makanya hamzah itu pertengahan, tawassithah. Adapun ain itu lemah ya, karena banyak sifatnya ya, yang dominan adalah sifat lemah. Ya, hanya jahar saja di sini yang kuat ya. Baik, berikutnya huruf ghain. Ya, ghain ini mirip dengan ain dari tulisannya, mirip dengan kha dalam pengucapannya. Ya. Jadi dalam tulisannya ghain ini mirip dengan ain. Bedanya kalau ghain ada titiknya, ya, maka disebut dengan ain mu'jamah. Adapun pada pengucapannya, maka ghain ini mirip dengan kha. Ya. Bedanya apa antara ghain dan kha? Jahr dan hamznya. Ya, kalau ghain itu dibaca dengan jahr, yaitu menahan udaranya. Udaranya ditahan. Adapun suaranya sama-sama mengalir ya. Ghain dan kha suaranya mengalir, sama-sama isti'la ya, sama-sama infitah. Yang membedakan antara ghain dan kha, coba lihat. Mana ghain, mana kha? Coba dibandingkan. Ghain, apa yang membedakan antara ghain dan kha? Kalau ghain sifatnya jahr, kalau kha sifatnya hamz, ya kan? Coba ghain, gha, ghi, u, au, ya. Sekarang kha, ya kan? Ada aliran nafasnya kan? Kha, khi, hu, au. Cukup ya? Alhamdulillah. Ya. Baik, cukup sampai huruf ghain saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.